Hai Virgo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Virgo ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sukelepon Ponpon. Kali ini kita membahas tentang Virgo selama 30 hari ke depan. Akan menemui apa, ada peristiwa apa, momen-momen apa, kita akan lihat apakah akan ada satu kejutan atau tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Dan ini sifatnya adalah general reading ya sayangku ya. So please be smart and be wise, karena tidak mungkin resonate dengan semua kamu, kan gak mungkin ya. Semua Virgo itu nasibnya sama, it's impossible sayang, oke? Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya. Sorry agak pilek. Oke, aku mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan, diberikan batin yang bening, sehingga kamu bisa melihat solusi atas setiap masalahmu. Kepada kamu diberikan hikmat, diberikan ilham, diberikan proses kreatif, sehingga berkah terus mengalir, rezeki terus mengalir, uang terus mengalir ke dompet kamu, ke rekening kamu. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah terkoneksi sayangku ya. Oke. Energi utama Virgo kali ini adalah inner power. Ya. Beberapa Virgo mungkin sedang mengalami ketakutan, keraguan, sama kurang lebih seperti itu. Mau melangkah, bingung, ragu-ragu. Mau keluar dari satu keadaan yang mungkin tidak memberdayakan, takut. Kemudian bisa juga takut masa depan seperti apa. Banyak ketakutan-ketakutan yang sedang mendominasi Virgo ya di hari-hari ini. Dan pesan ini datang untuk Virgo inner power. Bisa dilihat di sini adalah singa, ya. Singa adalah satu binatang yang disebut sebagai raja hutan, dan ini singanya ada di dalam Virgo, ya. Give me the courage and the power to do what must be done. Berikanlah kepadaku keberanian dan kekuatan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kurang lebih seperti itu yang menjadi doa Virgo kali ini. Berikan keberanian dan kekuatan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi sebenarnya Virgo tuh ngerti. Sudah paham, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hanya saja tidak memiliki keberanian dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut ya. Dan ini menjadi energi utama selama 30 hari ke depan. Kita akan lihat one by one peristiwanya, momen demi momennya. Maaf ya, ini saya lagi pilek, jadi nah kayak gini-gini, sentrap-sentrup. I'm so sorry kalau misalnya membuat kamu tidak nyaman. It's okay. Sedikit flu ya, nggak apa-apa. $30 hari ke depan. Wow. Oke. Ini sepertinya buat Virgo yang berpasangan ya. Buat Virgo yang berpasangan, berpasangan itu ya mungkin bisa tunangan, menikah, atau whatsoever, yang jelas punya pasangan, tidak jomblo gitu ya. Ya, buat Virgo yang berpasangan yang saat ini sedang mengalami masalah dengan partnernya, mungkin lagi berantem, hubungan lagi renggang, ya, sedang berselisih paham, dan beberapa Virgo berpikir untuk berpisah deh gitu ya. Atau kalau nggak gitu ya terbersit untuk capek sama orang ini gitu, maunya nyerah aja gitu, lebih gampang nyerah rasanya. Dan ini ada satu pesan untuk Virgo, give your relationship a chance. Berikan kesempatan pada hubungan kamu.
ya. Artinya tidak buru-buru untuk berpisah, tidak buru-buru untuk mengambil satu keputusan yang mungkin ke depan nanti akan kamu sesali. Namun berikan kesempatan di sini berarti ya sabar, terus kemudian api itu tidak dibelas dengan api ya. Terus kemudian juga nah ini di sini ada honeymoon. Kamu bisa ajak pasangan untuk honeymoon, untuk merekatkan kembali hubungan kalian. Ya, kalau bisa diajak, kalau nggak bisa ya sudah, pokoknya disayangi saja. Disayang, diterima gitu, diterima apa adanya, dimengerti ya, diberikan kasih sayang itu. Tapi kalau misalnya bisa, kalian bisa ambil ide nih untuk honeymoon, pergi kemana gitu berdua ya. Untuk spend time together, untuk bicara dari hati ke hati. Kamu bisa lakukan ini untuk memperbaiki relationship kamu. Oke, saya akan gali lagi ada peristiwa apa lagi sama 30 hari ke depan, Virgo. Oke. Ada yang sedang mengalami kesulitan finansial saat ini. Berita bagusnya, yang sedang mengalami kesulitan finansial, entah somehow akan ada satu solusi, akan ada satu perbaikan dalam perekonomian, tapi lebih baik tidak usah berharap pertolongan itu datang dari luar. Karena pertolongan itu ada di dalam diri kamu sendiri ya. Dan di sini ada Angel of Balance. Beberapa Virgo mulai bisa mengatur keseimbangan antara yang di luar dan yang di dalam. Mengatur keseimbangan di dalam itu adalah proses spiritual ya. Virgo mulai bisa menata kehidupannya. Saya akan ambil satu kartu untuk ini tentang finansial ya. Saya akan ambil satu kartu untuk financial constraint. Kira-kira ada perubahan sikap apa? Karena seringkali orang itu berpikir bahwa kesulitan finansial tuh akan tiba-tiba selesai like magic gitu ya. Tanpa ada proses apa-apa, mengharapkan pertolongan dari luar, mengharapkan keajaiban dari luar. Padahal segala sesuatu yang terjadi itu terciptanya di dalam. Dimulai dari dalam dulu ya. Ketika di dalam kamu merasa berlimpah, maka baru yang namanya event atau peristiwa atau kejadian itu akan datang dalam kehidupan. Prosesnya seperti itu. Dan kita akan lihat apa yang harus diperbaiki oleh Virgo untuk financial constraint buat Virgo yang memang sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Jika Anda menemukan jati diri sejati, Anda akan hidup di alam ini sesuai fitrah Anda. Semua terjadi dengan harmonis dan alamiah apa adanya. Oke, ini berbicara tentang passion. Dan sekali lagi ini karena Virgo sudah mulai melangkah dalam dunia spiritual. Seseorang yang melangkah dalam dunia spiritual itu akan bertemu dengan diri sejati ya. Dan ketika menjadi diri sejati itu kayak seolah-olah kayak punya GPS gitu. Dia akan ngerti mau ngapain. Ngerti, oh aku harus ini, aku harus jualan ini. Itu ngerti, udah nggak ada kebingungan lagi. Nah, ketika Virgo menemukan ini nih, fitrahnya, passionnya ya, misalnya passionnya apa. Ketika ketemu dengan ini, maka yang namanya kesuksesan itu kayak boom gitu ya. Menghasilkan banyak berkah gitu, berkah finansial. Karena sudah mengerti fitrahnya. Udah mengerti fungsinya apa. Nah, ini bisa kamu temui dengan coba tenang, mengambil satu waktu tenang, lalu kemudian merenung. Apa sih yang kamu tuh paling nyaman untuk kamu kerjakan, paling nyaman untuk kamu lakukan. Dimulai dari itu, karena biasanya progres finansial itu terjadinya dari proses di dalam ketika kamu menemukan, maka kemudian di luar tuh kayak boom itu tadi ya, nemu boomnya. Boom dan kemudian ternyata rezeki luar biasa berlimpah, tapi nggak ada yang namanya kayak rezeki mak bedunduk gitu ya, atau lotre atau apa. Biasanya orang yang dapat lotre pun itu kalau dirinya atau jiwanya sendiri dia belum cukup kaya, biasanya akan miskin lagi. Nah, untuk Virgo kali ini prosesnya bukan seperti itu, bukannya mak bedunduk. Mak bedunduk itu apa ya?
Mak penduduk itu bahasa Indonesianya tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba. Nah, untuk Virgo, ini adalah satu proses spiritual, termasuk kekayaan, termasuk finansial, itu adalah proses spiritual yang Virgo akan jalani. It's a good card ya. Saya berdoa agar Virgo segera mengenali passionnya, segera mengenali fitrahnya. Karena dengan menemukan itu, maka Virgo akan tahu harus berbuat apa. Oke, next. Ada apa lagi? Aha. Siapa di sini yang malas olahraga? Hayo, cung. Ini lebih bersifat seperti nasihat dari semesta, pesan dari semesta. Ya, buat Virgo yang malas olahraga, silakan dimulai untuk berolahraga. Bunda kok nggak logis banget sih, apa hubungannya gitu ya, olahraga dengan kehidupan. Gini sayangku, ya memang segala sesuatu tuh mesti balance, salah satunya ini ya. Karena Virgo sudah menciptakan keseimbangan, seimbang antara pikiran, antara fisik, mind, body, and spirit ya. Pikiran, tubuh, sama spirit. Spirit itu jiwa. Semuanya ditata dengan seimbang. Nah, tubuh itu salah satunya adalah dengan cara berolahraga. Kenapa berolahraga penting? Karena dengan berolahraga itu hormon kortisol itu turun. Dan berolahraga itu menghasilkan dopamin, terus kemudian oksitosin, apalagi ya. Pokoknya yang ini itu ya. Dopamin, oksitosin yang bikin lebih gampang happy gitu. Bikin lebih gampang senang dan kortisolnya tuh turun. Nah, ketika ini terjadi, yang namanya solusi itu akan kelihatan. Otak itu akan bekerja, neokorteks ya. Neokorteks itu akan bekerja dan menemukan, oh, aku harus gini. Nah, ketika ketemu itu tuh, ini nyambung ke sini ya. Ketemu fitrahnya. Ketika ketemu itu tuh, dan hidup itu udah kayak ngalir aja, udah kayak semuanya tuh serba enak, serba mudah. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan lantas mak bedunduk atau tiba-tiba itu adalah takdir, no. Karena semuanya dimulai dari dalam diri ya sayangku, oke? Dan ya tentu saja dengan olahraga kamu lebih happy. Kenapa? Ini olahraga itu juga bisa untuk healing. Kenapa? Memori manusia atau trauma itu tersimpannya di bawah kulit, cuma sedikit. Namanya fascia. Nah, fascia ini, memori-memori yang ada di fascia ini bisa rontok ketika kamu banyak olahraga ya, getaran-getaran gitu. Nah, ini kamu bisa lakukan. Dan beberapa Virgo yang hendak memulai sebuah bisnis baru, ada pesan dari semesta, lakukan saja. Percaya dan ikuti saja apa yang menjadi kata kamu untuk ide-ide bisnis atau kesempatan karir. Mungkin beberapa bingung, aku mesti resign, aku mesti pindah pekerjaan atau gimana, ada satu offering baru. Nah, ini diikutin aja karena di sini ada business venture. Kenapa? Karena bisnis baru atau kesempatan karir yang baru itu, di situ kamu akan lebih moncer sayang. Ya, okay, you can do this. Dan saya akan lihat pintu-pintu apalagi yang terbuka untuk Virgo selama 30 hari ke depan ini. Ini lebih praktik ya, nanti untuk tarot saya akan bikin secara terpisah. Oke. Oh, keren. Oke. Keren. Buat Virgo yang mungkin tempat kamu kerasa nggak enak. Tempat kerasa nggak enak ya, mungkin kos, rumah, atau apa ya, selain kos sama rumah atau apa, kontrakan atau apa, mungkin terasa yang nggak enak. Kerasa nggak enaknya itu gimana? Misalnya kamu di situ sering berantem sama anggota keluarga, atau sering berantem dengan teman kos, atau pokoknya dengan penghuni lah. Sering berantem, terus kemudian sering sakit, nah itu bisa jadi pertanda, sering sakit-sakitan ya. Itu berarti memang ada sesuatu di tempat itu.
ada energi negatif di tempat itu, ya. Dan kamu bisa memberkati atau bisa membersihkan tempat kamu itu kalau punya yang namanya itu bisa dipakai kalau punya singing bowl itu mangkok yang kuningan itu bisa dipakai untuk cleansing energi. Atau kalau misalnya nggak ada, ini kamu bisa coba ya. Ambil botol kaca seukuran kayak botol UC 1000 itu ya. Botol kaca ya, jangan plastik, apalagi botol kecap. No. Botol kaca dikosongin dulu, dibersihin, lalu isi dengan garam krosok setengahnya. Garamnya garam krosok ya. Setelah itu ditutup, lalu letakkan di sudut-sudut ruangan. Di sudut-sudut ruangan di mana kamu berada. Kalau misalnya rumah ya pasangnya agak banyak ya, karena rumah kan luas. Kalau kos-kosan mungkin bisa cuma 4 sudut aja. Nah, itu bisa dipakai untuk menetralisir energi-energi negatif ya yang ada di tempat tersebut, oke? Dan beberapa Virgo, as I said earlier ya, buat kamu yang ini tadi ya, yang kamu ingin melakukan sesuatu tapi kamu nggak punya keberanian atau kamu seolah-olah lemah. Percayalah ada penjaga suci yang menjaga kamu. Ya, jadi tidak perlu takut. Rasakan saja bahwa kamu itu ditemenin, ya. Divine Guardian, ditemani oleh doa-doa leluhur atau apa, Tuhan yang pasti. Ya, rasakan bahwa kamu tuh nggak sendirian. So, be brave, be bold and be brave, berani. Morning memory, nah ini tadi. Ini cocok banget kalau misalnya dipadukan dengan olahraga. Morning memory ini berbicara tentang healing, tentang kesembuhan buat Virgo. Silakan berjemur pagi-pagi ya, pagi-pagi berjemur. Kenapa seperti itu? Meditasi di bawah sinar matahari. Kalau misalnya nggak meditasi nggak apa-apa, cukup berjemur aja. Bisa melakukan senam paida, saya ada bikin konten tentang senam paida. Atau ya cukup berjemur aja gitu ya. Cukup berjemur, menikmati cahaya, karena cahaya dari matahari itu ada sebuah blessing ya. Itulah mengapa kenapa makanan-makanan segar itu lebih sehat. Karena mengandung biofoton. Nah, demikian juga tubuh manusia. Tubuh manusia itu butuh yang namanya biofoton. Dan itu bisa didapat dengan berjemur sinar matahari. Dan ini cocok banget kalau misalnya kamu gabungin dengan olahraga. Oke, tapi kalau misalnya kamu olahraganya sore, ya kamu bisa berjemur aja gitu di pagi hari. Saya rasa cukup komplit banget ini ya untuk Virgo. Nasihat-nasihatnya, kondisi-kondisinya cukup keren banget, cukup banyak. Dan saya akan menutup sesi ini dengan pendulum. Silakan teman-teman mengajukan satu pertanyaan apa saja yang jawabannya ya atau tidak. Silakan ditanyakan dan nanti pendulum akan menjawabnya. Saya beri waktu sebentar ya. Silakan renungkan pertanyaan apa yang mau diajukan. Oke, jika sudah, pendulum akan menjawab pertanyaan kamu-kamu semuanya. Kalau misalnya gerakannya ke kanan dan ke kiri, maka jawabannya adalah tidak. Jika pendulum bergerak maju dan mundur, artinya jawabannya adalah iya. Oke. Ini saya tidak menggerakkan, pendulum bergerak sendiri ya. Semesta berikan petunjuk atas pertanyaan kami semua. Semesta berikan petunjuk atas pertanyaan kami semuanya. Wait. Ditunggu. Semesta berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk. Oke, pendulum bergerak maju dan mundur, maka jawabannya adalah iya.
Apapun yang menjadi pertanyaan kamu, ini adalah jawaban yang paling sesuai untuk kamu. Oke, Virgo, kesayangan. Jika readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan jika kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya sayang ya. Namun bila kamu tidak ada budget, kamu cukup nyalakan loncengnya. Bunda sering banget live, mi apa? Mi kamu semuanya, karena saat Bunda live, kamu boleh nanyain apa aja dan itu adalah free. Oke sayang? Well, Virgo, I wish you a good luck in 30 days ahead. Aku berdoa agar kamu menemukan yang terbaik, yang paling sesuai untuk kamu ya Virgo. Oke Virgo, I love you. Bye-bye.